Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Tiga ikan satu mata. Ini merupakan istilah sofistik ya Bapak Ibu sekalian untuk menggambarkan adanya kesatuan tiga diri manusia. Tiga diri itu digambarkan oleh pengarsa Abah Anom sebagai tiga lapis, yaitu jasmani, rohani, rasa, atau jasad, ruh, rasa. Di mana ketiga lapis manusia ini harus menyatu, harus sama-sama beribadah, harus sama-sama menghadap kepada Allah. Jasadnya menghadap kepada Allah, ruhnya menghadap kepada Allah, rasanya pun menghadap kepada Allah. Jasad, ruh, rasa menyatu pada satu titik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketiga diri atau ketiga lapisan manusia ini, jasmani, rohani, rasa, sama-sama menghadap pada satu titik yang sama. Sama-sama beribadah kepada Allah. Dan keadaan ini bisa disimbolkan dengan tiga ikan yang menyatu dalam satu titik. Atau tiga ikan satu mata tadi itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kita belajar zikir secara bertahap ya? Mulai zikir jahar, lalu ke zikir khofi, lalu ke zikir sir. Adalah untuk menyatukan ketiga potensi diri kita tadi itu. Jasmani, rohani, rasa. Kesatuan ketiga potensi manusia inilah yang disebut dengan hudur. Jadi hudur itu ketika ketiga potensi jasmani, rohani, rasa atau jasad, ruh, rasa itu hadir secara bersamaan, berbarengan di waktu kekiniannya. Hudur artinya apa? Hudur artinya kekinian. Jadi di waktu kita yang sekarang. Di waktu hadir kalau bahasa Arab ya. Atau at present time kalau bahasa Inggris. Jadi kesatuan jasmani, rohani, rasa itu bukan di waktu masa lalu atau masa depan. Itu bukan hudur namanya ya. Hudur ya di waktu yang hadir. At present time. Di waktu kita yang sekarang. Jadi kalau badan hadir di masjid, ruh hadir di masjid juga, rasa hadir juga di masjid. Nah ini hudur. Kalau badan kita lagi membaca, ruh pun ikut membaca, rasa pun ada di dalamnya. Semuanya ikut. Ketiganya, jasmani, rohani, rasa, semuanya terlibat. Kapan? Ya di waktu yang sekarang, di waktu hudur. At present time. Jadi Anda sekarang lagi ngapain? Lagi nonton misalnya ya. Nah ketiganya ya harus terlibat di waktu Anda sekarang yang sedang menonton. Badan Anda, rohani Anda, rasa Anda, jasad Anda, pikiran Anda, emosi Anda ya semuanya dikerahkan, disatukan di waktu sekarang Anda yang sedang menonton. Karena kalau tidak terjadi kesatuan di dalamnya, nah itu bukan hudur namanya. Itu namanya ghaflah. Jasadnya di masjid, ruhnya di pasar, rasanya galau. Nah ini tidak menyatu ya, semuanya terpisah, berantakan. Nah ini namanya ghaflah, bukan hudur. Kalau dalam penjelasan pengarsa Abah Anom itu, nah jangan sampai pincang antara zahir dan batin. Ada luar, tidak ada dalam. Ada dalam, tidak ada luar. Jadi semuanya itu tidak akan berjalan kalau hanya ban luar, tidak ada ban dalam. Harus ada dua-duanya. Jadi kalau ada orang sudah di masjid, tetapi badannya doang, sementara hatinya, ruhnya, pikirannya masih ketinggalan di toko, menyimpang kemana-mana, maka ini berarti tidak ada kesatuan antara jasad, ruh, dan rasa. Di tempat lain beliau juga menjelaskan, jangan luarnya seperti menghadap, badannya seperti menghadap, hatinya, ruhnya
pikirannya menyimpang. Jadi harus menghadap kedua-duanya, zahir dan batin, rohani dan jasmani, jasad dan ruh, senada, senapas di semua tingkah laku. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di semua tingkah laku ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kesatuan itu bukan hanya di waktu sholat, di waktu zikir, tetapi di semua perbuatan kita. Kalau lagi ngobrol sama teman, ya badan dan batin, dan juga emosi, atau jasad, ruh, dan rasa, ya harus terlibat semua di dalamnya ya. Ini namanya hudur. Tapi kalau badannya seperti menghadap, matanya seperti memperhatikan, wah ternyata batinnya, ruhnya, pikirannya kemana-mana, nggak bisa fokus. Rasanya tidak hadir di kekiniannya. Nah ini kan goplah ya. Ya termasuk juga ketika badan kita sudah di rumah. Maka rohani kita, pikiran kita, batin kita ya sudah harus di rumah juga. Demikian juga rasa kita, emosi kita ya juga sudah harus di rumah. Dengan kesatuan ketiga potensi ini, jasad, ruh, dan rasa, maka kita pun akan bisa menikmati kebersamaan bersama pasangan dan anak-anak di dalam rumah kita sendiri. Kan banyak orang yang goplah ya di zaman sekarang ini Bapak Ibu sekalian. Pikirannya ngablu, ngecaprak, ngalir ngidol. Jasmani, rohani, rasa tidak menyatu. Badan udah di rumah memang, tetapi pikirannya masih ke mana-mana, ketinggalan di kantor, melekat pada Android. Bagaimana rasanya? Emosinya, wah kadang-kadang kacau ya, tidak menentu, gelisah. Maka akibatnya dia pun tidak bisa menikmati kebersamaan dan kemesraan bersama keluarganya. Jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian, 3 ikan satu mata itu maksudnya adalah kesatuan jasmani, rohani, rasa, kesatuan badan, batin, dan emosi di dalam melakukan suatu perbuatan apapun. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan kasih contoh mengenai apa yang dimaksud dengan 3 ikan satu mata atau kesatuan jasad, ruh, rasa itu. Bapak Ibu pernah ngalamin muda ya? Artinya kan kita pernah pacaran ya, atau berduaan bersama sang kekasih hati, pujaan jiwa. Misalnya ya, kita sedang berduaan dengan si dia di bawah pohon mangga. Nah ini kan jasadnya jelas sudah ada di bawah pohon mangga bersama dia ya. Nah sekarang rohani, ruh, batin, atau pikiran ada enggak Bapak Ibu di bawah pohon mangga bersama dia? Ada ya, ruh kita ada bersama dia di bawah pohon mangga itu. Lalu rasa, emosi ada enggak di sana? Ada juga ya. Ada di sana, jasad ada, ruh ada, rasa ada. Nah, bosan enggak bareng sama dia Bapak Ibu? Wah kita nggak ada bosan-bosannya ya. Wah waktu rasanya cepat sekali berlalu ya. Kalau nggak ingat waktu itu kita bisa sampai pagi barengan sama dia di bawah pohon mangga itu ya. Jadi nggak ada bosannya, tidak ada lelahnya. Kayaknya masa-masa bersama dia itu sangat indah sekali. Nah kenapa hal ini terjadi? Ya karena seluruh diri kita menyatu. Jasad, ruh, rasa hadir di sana. Makanya semuanya menjadi tidak melelahkan, tidak membosankan. Ada 3 ikan satu mata di sana. Ada kesatuan jasad, ruh, rasa. Baik, contoh lainnya. Dan ini contohnya agak ekstrim ya. Sebaiknya anak muda yang belum menikah jangan terlalu dipikirkan contoh ini ya. Tapi ibu sekalian yang berbahagia, tentu saja bagi kita yang sudah menikah, pernah mengalami hubungan intim sebagai suami istri ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bila Bapak Ibu ingin lebih dalam memahami tentang apa itu kesatuan jasad, ruh, rasa, maka coba perhatikan, coba dalami momen-momen kebersamaan bersama pasangan di dalam hubungan intim itu. Nah, agaknya ini merupakan contoh yang paling mudah dipahami mengenai apa yang dimaksud kesatuan
jasad, ruh, rasa. Jasmani, rohani, rasa. Jasad sudah di kasur, ruh juga di kasur, rasa juga di kasur. Badan bersama pasangan, batin bersama pasangan juga, emosi juga bersama pasangan. Bener ya? Wah, rasanya gimana? Wah, nikmat ya, tidak lelah, tidak bosan. Kita tidak ingin waktu cepat berlalu. Jadi sampai di sini semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan kesatuan jasad, ruh, rasa, atau 3 ikan satu mata itu. Jadi kalau seandainya jasad, ruh, rasa itu menyatu pada satu titik, hadir di kekiniannya, maka kehidupan kita akan lebih menyenangkan. Kehidupan kita akan bahagia, tidak melelahkan dan tidak membosankan. Nah, karena kita tidak selalu mendapatkan kesatuan jasad, ruh, rasa itu, maka itulah kita belajar zikir. Jadi kesatuan jasad, ruh, rasanya jangan di kasur aja sama pasangan, tetapi juga pada pekerjaan kita, kegiatan kita, dan perbuatan kita yang lainnya. Terjadi kesatuan jasad, ruh, rasa di setiap perilaku kita. Untuk mendapatkannya, maka kita latihan, yaitu dengan alat yang disebut dengan zikir kepada Allah. Zikir jahar, zikir khafi, dan zikir sir. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.